Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya? Kita percaya kabarnya luar biasa. Perlindungan Tuhan yang selalu baru buat Oma dan Opa, buat kita semua. Kita bersyukur kalau Tuhan pelihara dengan nafas yang baru, kehidupan yang baru, bahkan berkat Tuhan yang selalu baru buat setiap Oma dan Opa. Kita mau siapkan hati, kita mau masuk dalam doa, pujian penyembahan, di mana Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Mari mulai menyembah di dalam roh. Kami sembah Tuhan, kami naikkan syukur, Kau Allah yang baik Tuhan, Kau layak Tuhan. Mari mulai sembah Dia, bermazmur bagi Dia. Bebaskan roh, kami mau sembah Engkau lebih dari segalanya. Bangkitkan roh Oma dan Opa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini ibadah yang tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya,
Engkau Allah yang dimuliakan. Kau layak Tuhan. Kasih-Mu besar, pertolongan-Mu yang ajaib. Yesus, sembah Tuhan, sembah Kau layak disembah. Ya terus menyembah di dalam roh, menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh. Mari lebih lagi katakan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar ya Tuhan. Engkau layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Dipuji, Yesus layak dipuji. Pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi Oma katakan, Yesusku besar dan layak dipuji. Yesusku besar dan layak dipuji. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa buat setiap kami. Layak dipuji, disembah dan ditinggikan Engkau di atas seluruh muka bumi ini, atas setiap ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menari, kami mau bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang teramat baik dan sangat baik buat setiap kita. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu
Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Secara khusus buat opa-oma yang ada Tuhan. Engkau terus menyertai, gak pernah Engkau tinggalkan bahkan sedetik pun Tuhan. Engkau terus ada atas setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Bahkan saat kami semeja sehidangan dengan Engkau, dalam perjamuan kudus-Mu kami percaya urapan-Mu terus mengalir atas setiap kami. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kuasa darah-Mu melayakkan kami, menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami layak menghampiri tata kasih karunia-Mu. Mari sama-sama opa-oma katakan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir di tempat ini. Kasih-Mu, yes my Lord, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ya Tuhan, bawa persembahan ke tempat pujian kami naikkan Tuhan. Pujian naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu, yes Lord, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu
melingkupi kami ya Tuhan, melayakkan kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. mari kita mulai sembah Tuhan. Syarala baba barala 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 ba. Syarala barala 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 ba ya takarala ba ya sikarala baba baba baba. Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya, Jesus, we worship you, my Lord. Syarala barala 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 ba. Urala baya takarala baya sikarala baya rala baya rala ba. Urala baya rala baya rala barala 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 ba. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Biarlah kasih-Mu ada atas setiap kami. Kasih-Mu Mengalir memenuhi hati kami. mengalir, memulihkan hidupku. Yes. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan Ku menjadi ciptaan yang baru. ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan Sekali lagi katakan, kami menjadi ciptaan yang baru. ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hirala baya sikarala baya rala baya rala bo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang menyucikan kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan, atas opa oma yang ada ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi dan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap kabar-kabar kesukaan dari surga, firman yang hidup, firman yang berkuasa, sehingga firman-Mu mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, Roh Kudus penuhi setiap kami. Berikan pengertian lebih lagi atas setiap kami Tuhan, atas opa oma yang ada bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang bersuka cita sama-sama. Katakan amin. Ya, shalom, Oma Opa. Bagaimana? Semua sehat? Saya percaya semua ada sehat. Walaupun kita ibadah online, tapi semua tetap semangat ya, Oma Opa. Semua karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Firman Tuhan katakan gini,
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Sebagaimana gembala pembina kita, Pak Niko sering menyampaikan salah satu visinya, diantaranya adalah hal ini. Apa yang ditaruh di hati Pak Niko bahwa pada saat Oma Opa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu masuk ke dalam hati Oma Opa. Mulai saat itu Oma Opa menjadi bait Roh Allah, sebagaimana firman Tuhan ini katakan. Sehingga Oma Opa menjadi rumahnya kediaman Tuhan. Hah? Rumah kediaman Tuhan? Iya. Jadi Allah yang luar biasa itu mau tinggal di dalam hidup Oma Opa. Bukankah ini satu berkat yang luar biasa untuk Oma Opa dan kita semua yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal menempati kita sebagai tempat kediamannya, tempat kesenangannya, tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, Oma Opa, kita harus berhati-hati menjaga tempat di mana Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Jadi tubuh kita ini, Oma Opa, adalah tempatnya Roh Kudus. Jadi kita mesti jaga baik-baik di dalam semuanya. Kenapa? Karena hidup kita ini merupakan bait Roh Allah. Roh Allah itu sama dengan Tuhan sendiri. Tuhan itu tinggal di dalam kita. Nah, apa? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, menempati kita, artinya hidup Oma Opa bukan milik Oma Opa lagi. Karena hidup Oma Opa bukan milik Oma Opa lagi, kita milik siapa dong? Kita milik Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah membayar dengan harga yang mahal. Dia beli kita. Dia bayar dengan harga yang mahal. Dia mati di atas kayu salib bukan dengan uang, dengan emas perak, tapi dengan darahnya. Dia bayar kita dari kita yang harusnya binasa. Tuhan selamatkan kita menjadi orang yang menerima hidup yang kekal. Sehingga lebih dari semua itu, dia berkata dia mau tinggal di dalam kita. Jadi tempat kediamannya. Oma Opa dan kita semua jadi tempat kediamannya. Maka dari itu Oma Opa, sebagai bait Allah atau tempat kediaman Tuhan, rumah kediaman Tuhan, Oma Opa harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Kalau hidup kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan katakan, masih ingat nggak Oma Opa? Ada cerita bahwa orang yang diusir roh jahatnya dari dia. Rumahnya jadi bersih. Hidup kita bersih ketika terima Tuhan Yesus. Hidup kita ini dibersihkan oleh Tuhan semuanya. Bahkan ditulis susun terapi. Ya, susunan menjadi rapi, bersih. Tapi dia mengabaikan, dia nggak mengundang, nggak mau Roh Kudus mimpin hidupnya. Tuhan mau supaya Oma Opa kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi hidup dipimpin menurut daging kita lagi. Kenapa? Karena kita ini udah milik Tuhan Yesus. Untuk itu Oma Opa, kita harus menjaga tubuh kita ini, bait Roh Allah ini, hati kita, agar Oma Opa tidak jatuh kembali ke dalam dosa.
Jadi kita mesti undang Roh Kudus selalu tinggal dalam hidup kita. Tiap hari kita bilang, Roh Kudus tinggallah, pimpinlah hidupku, ambil alih hidupku setiap hari. Agar apa? Agar Roh Kudus itu senang, kerasan, dan betah tinggal di dalam hidup Oma Opa. Untuk itu Oma Opa, semua hal yang tidak berkenan dalam hidup Oma Opa itu Tuhan bersihkan. Tuhan bersihkan. Masih ingat Oma Opa? Di dalam cerita Alkitab, Yesus itu pernah buat cambuk cemeti. Apa? Pedagang-pedagang burung merpati, penukar uang di bait Allah itu, di halaman bait Allah, semua diusir, dibersihkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, rumahku harus disebut rumah doa. Kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Opa-opa, Oma Opa, banyak loh. Kita lihat ini, kalau kita lihat pedagang-pedagang ini, mereka lebih rajin dari kita loh Oma Opa datang ke gereja. Tapi kenapa Tuhan Yesus usir? Karena motivasinya yang gak benar. Apa motivasinya? Dia ke gereja mau cari untung. Nah, dia cari untung di sana. Dia ngarepin gimana supaya orang beli dombanya, merpatinya untuk persembahan ketika itu. Jadi saya percaya Oma Opa, kalau Oma Opa hidup kita persembahkan, kita undang Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan semua hal yang tidak berkenan kita singkirkan dari hidup kita. Maka satu hal, Roh Kudus itu betah tinggal dalam hidup kita. Sebagaimana gembala kita berulang menekankan bahwa kita harus selalu dipenuhi apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita ada selalu di dalam, di mana Tuhan ada, di situ kita ada, Roh Allah ada dalam kita. Jadi kemanapun kita pergi, dia ada. Jaga itu agar kita dapat apa? Dapat bersaksi. Di dalam Korintus 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dan sampai ke ujung bumi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa? Kalau Roh Kudus itu memenuhi kita, apa? Kita akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk hidup sehat, hidup diberkati, hidup menyenangkan Tuhan, hidup damai sejahtera, semua yang baik itu. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Kita punya kuasa untuk disembuhkan. Semua. Kalau Roh Kudus itu tinggal dalam kita, maka kita tidak akan sakit-sakitan. Jadi Oma Opa, artinya kalau kita menjaga hidup kita ini, kalau kita menjaga, Oma Opa menjaga hidup ini sebagai tempat kediaman Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, tentu Roh Kudus akan memerintah dalam hati Oma Opa untuk menuntun Oma Opa melakukan pekerjaan yang nyenengin hati dia. Dia yang paling tahu apa yang dia senengin. Jadi dia kasih tahu Oma Opa. Oma Opa melakukannya. Dan Tuhan senang dengan apa yang Oma Opa lakukan. Nah, ketika Oma Opa melakukan perkara yang benar, seturut dengan firman Tuhan, maka hidup Oma Opa akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh. Buah yang manis.
ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera ya. Bahkan yang terakhir ada panjang sabar. Oma opa panjang sabar enggak? Ya. Dan panjang sabar itu menghasilkan orang menguasai diri. Sehingga orang lain, orang banyak dapat menikmati. Orang bisa merasakan hadirat Tuhan yang ada menguasai hidup kita itu akan mengalir, menjamah orang lain. Artinya oma opa akan hidup berdampak. Jadi teladan. Teladan bagi anak cucu orang lain. Sehingga tahu nggak oma opa? Di mana aja oma opa pergi, orang akan senang. Kalau nggak datang aja ditanya mana ya oma yang ini, opa ini, ya. Di mana dia? Nah, kalau itu oma opa sudah menempatkan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kita menjadi dampak, menjadi tempat kediaman daripada Tuhan sendiri. Maka untuk itu oma opa, kalau kita lebih memilih untuk menjalankan nyenengin kedagingan kita, maka oma opa sedang mendukakan Roh Allah. Gimana mendukakan Roh Allah? Kalau kita udah percaya kepada Tuhan Yesus, kita udah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oma opa sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, sudah bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi oma opa tidak pernah baca firman Tuhan. Setiap hari hanya gosip, ya, hanya ngomel-ngomel gitu. Mungkin oma opa katakan, wah Pak Pendeta, saya sudah lanjut usia, saya sudah tidak bisa kelihatan baca. Oh, oma opa bisa, gini caranya. Oma opa kan udah punya cucu, punya anak. Bahkan kalau diberkati Tuhan punya pembantu. Kalau hidup oma opa, Roh Kudus itu ada di dalam oma opa, hidup opa oma berdampak. Pasti cucu diminta tolong mau. Cu, tolong bacain firman Tuhan untuk oma. Oma bisa dengar. Kenapa? Itu akan menimbulkan iman. Karena firman Tuhan bilang apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Walaupun orang lain yang baca, tapi oma dengar, itu timbul iman. Nah, dengan iman itulah kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Oma opa nggak males berdoa kan? Kalau oma opa males berdoa, males memuji, menyembah Tuhan, tapi lebih senang ngisi pikiran dan perasaan ini dengan pikiran kotor, iri hati, maka hidup oma opa penuh kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan. Yang keluar apa? Yang keluar hanya perkataan yang sia-sia diucapkan. Banyak omongan yang nyakitin hati orang, nyakitin hati cucu, cucu yang lincah. Lalu oma bilang, dasar lu anak yang nakal. Nah, dia nggak nakal, dia umurnya dia lincah. Nah, lebih dari semua itu, kalau oma opa kurang baca firman Tuhan, kurang doa, memuji, menyembah, tahu nggak oma opa? Maka oma opa akan sering ngomongin orang lain.
Mestinya kita kan banyak menceritakan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita itu menjadi dampak kemuliaan, kesaksian bagi orang lain. Roh Kudus nyaman, bikin Roh Kudus nyaman. Tinggal dalam kita. Tapi kalau kita malas berdoa, malas baca firman, malas memuji dan menyembah Tuhan, kita bikin apa? Kita bikin Roh Kudus itu sedih dan dia berduka. Ya, tinggal di dalam kita. Oma opa, ingat ya, Roh Kudus itu enggak keluar masuk dari kita. Ada orang bilang, Roh Kudus kalau kita buat dosa, Roh Kudus meninggalkan kita. Enggak. Roh Kudus enggak meninggalkan kita, Oma Opa. Dia ada di dalam kita, tetapi dia sedih. Dia sangat berduka. Kenapa? Karena kita melakukan dosa. Bukan itu kemauannya. Dia tiap hari menegur kita, ayo jangan ya. Tetapi jika Oma Opa ingin sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Coba Oma Opa ingat lagi. Apa yang telah Oma Opa kerjakan yang menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Tinggalkan semua itu. Jangan lagi untuk lakukan itu. Minta pertolongan Roh Kudus. Memberi kekuatan untuk opa oma. Untuk dapat melepaskan semua itu. Nah, Roh Kudus itu oma opa seperti suami istri oma opa gitu tinggal sama-sama. Entah oma, entah opa, nakal gitu. Matanya jelalatan gitu. Ke gereja suka berantem gitu. Nah, menjadi pasangannya, kalau ngelihat pasangannya suka berantem gitu, sedih nggak? Sedih. Sama kayak Roh Kudus di dalam kita. Dia nggak keluar masuk. Dia sedih. Dia merasa duka kalau kita melakukan yang tidak menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu, Oma Opa, biarlah kita ini sebagai rumah tempat kediaman Tuhan. Kita terus mau untuk intim. Kita ingat betul bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita nggak boleh pakai untuk pribadi kita. Pribadi kesenangan, maksudnya kesenangan daging kita. Nggak boleh lagi. Tapi kita harus gunakan untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan. Supaya kita ini makin serupa seperti Tuhan Yesus. Dan orang melihat kita, orang melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita dan percaya Tuhan Yesus. Mau apa? Kalau saat ini engkau mau kembali dan sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena opa oma tahu, opa oma adalah tempat kediaman Tuhan. Maka ayo opa oma kita datang pada Tuhan. Bisa angkat tangan. Kita katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku saat ini. Ampuni aku kalau aku kurang menghargai Engkau di dalam hidupku. Aku membuat Engkau sedih, membuat Engkau duka hatimu. Karena perbuatanku tidak menyenangkan Engkau. Aku sering marah-marah, marah kepada anak cucu, perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang. Hari ini Roh Kudus,
Aku mengundang Engkau. Tuhan Yesus ampuni. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Maka Opa Oma, saya percaya di dalam hidup kita di usia emas ini, Tuhan itu tinggal dalam kita. Maka Tuhan bilang, sampai masa tua pun kita tetap digendong. Sampai masa tua pun bahkan hidup kita tambun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena diberkati, hidup sehat, kuat. Itulah Opa Oma. Terima kasih. Kita terima kasih pada Tuhan. Karena mengingatkan kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Oma Opa. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oma Opa, sudahkah engkau mempersiapkan roti dan anggur? Kalau Oma Opa sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita tundukkan kepala sejenak sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Karena di dalam perjamuan kudus ini kita mau mengingat kembali firman Tuhan katakan, setiap kali kita makan roti dan minum cawan, kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Jadi setiap kali Oma Opa kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan suruh kita mengingat kembali. Ingat apa? Ingat akan kasih Tuhan pada kita. Ingat akan Tuhan Yesus itu betapa sayangnya sama Oma Opa. Dia mati menggantikan semua dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari Oma Opa arahkan hati kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberkati Oma Opa melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan Yesus mau satu hal Oma Opa. Supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar. Cara yang benar itu gimana? Karena itu Oma Opa, mari kita masing-masing berdoa. Makan yang benar itu artinya kita introspeksi diri kita. Artinya minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Minta Roh Kudus itu menyelidiki hati Oma Opa. Masing-masing. Kalau ada dosa yang masih tersimpan, minta Tuhan Yesus ingetin. Minta Roh Kudus mengingatkan. Kalau Roh Kudus ingetin kita, jangan tunggu lama-lama. Langsung kita bilang, ampuni Tuhan Yesus segala dosaku. Karena Engkau begitu mengasihi aku dan mencintai aku. Engkau membebaskan aku dari hukuman dosa. Sehingga aku boleh hidup. Hidup bukan hanya hidup di bumi ini. Tapi aku beroleh hidup kekal. Biarlah Oma Opa mengambil waktu sejenak. Ayo kita ingat kebaikan Tuhan. Ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh, rala nama syanda karala nama syikirana. Oh, rala nama syanda karala nama syikirala nama syanda. Kuta pakarala nama syanda karai kuna pakarala nama syikirala nama.
Ampuni Tuhan, ampuni. Biarlah kami betul-betul menjadi rumah kediaman-Mu. Opa, oma semua menjadi rumah kediaman-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Engkau betah tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah melayakkan aku, melayakkan kami semuanya untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari oma opa, kita ambil roti dan angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan, katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oma opa, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari oma opa, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oma opa, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih. Oh rala nama syana karena syukur, terima kasih Tuhan. Oh rala nama syana karala nama, itu Engkau Tuhan Yesus begitu mengasihi. Oh rala nama, Engkau lihat oma opa saat ini. Engkau berikan mereka kekuatan. Bahkan Engkau tinggal di dalam hidup mereka. Engkau jadikan mereka rumah tempat tinggalmu. Oh terima kasih karena Engkau tinggal di dalam mereka. Jadilah Engkau Tuhan betah tinggal di dalam mereka karena mereka hidup menuruti firman-Mu. Setiap hari mereka membaca firman-Mu. Setiap hari mereka berdoa dan memuji menyembah Engkau. Mereka tinggal di dalam hadirat-Mu. Engkau tinggal di dalam mereka. Firman-Mu tinggal di dalam hidup setiap oma opa. Oleh sebab itu, yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Yang lemah Tuhan telah kuatkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Setiap oma opa, mereka menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkaulah yang layak untuk menerima semua pujian, hormat dan sanjungan itu. Shalom Opa Oma, puji nama Tuhan. Pasti Opa Oma sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Haleluya, yang bersuka cita sekali lagi yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Opa Oma, kita sudah ada dalam akhir ibadah kita. Dan jangan lupa minggu depan kita ada kembali masuk ibadah UMAS kita
Kepada lansia kita yang akan memasuki hari batik dan hari lansia. Ini hari buat opa oma. Yuk jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ibadah kita buat minggu depan. Sampai jumpa opa oma, Tuhan Yesus memberkati. 7 manfaat jahe untuk kesehatanmu di masa pandemi. Hai sobat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Apakah kamu masih di rumah saja? Atau saat ini kamu sudah mulai berani melakukan perjalanan keluar kota? Jika iya, jangan khawatir sobat Kiat Sehat TV. Selama kamu mengikuti protokol kesehatan dengan baik, semoga kamu terhindar dari segala penyakit yang mengancam nyawa ya. Jahe adalah salah satu tanaman alami yang digunakan sebagai pengobatan tradisional hingga saat ini di seluruh dunia. Jahe memiliki 12 lebih antioksidan. Hal ini baik dan sangat berguna untuk tubuhmu. Selain itu, jahe juga mengandung protein, minyak atsiri, vitamin C, silikon, mangan, besi, dan fosfor. Jahe bisa dikonsumsi pada saat mentah, digiling menjadi teh, dan ditambahkan ke masakan sebagai penyedap. Kali ini, Kiat Sehat TV akan memberikan info mengenai manfaat jahe bagi kesehatanmu. Pertama, jahe adalah pereda nyeri alami. Sifat anti peradang yang dimiliki oleh jahe dapat membantu menenangkan sendi yang kaku, otot yang sakit, bahkan dapat meredakan radang sendi yang sedang hingga kronis. Hal ini bisa dilakukan ketika kamu sakit kepala. Dengan cara masukkan jahe yang telah dihancurkan ke air hangat, lalu oleskan ke dahimu. Kedua, melindungi dari penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang dapat mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Hal ini biasanya terjadi pada orang yang sudah tua. Jika kamu rutin mengkonsumsi jahe, maka jahe dapat mencegah hilangnya sel-sel otak yang biasanya merupakan efek pertama dari penyakit ini. Ketiga, menghentikan mual. Kita tahu bahwa obat herbal yang dibawa saat perjalanan jauh biasanya bergambar jahe. Ya, jahe dapat diminum pada saat mabuk perjalanan. Selain itu, jahe juga dapat meredakan muntah dan mual pada pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi, serta mual muntah yang terjadi pada ibu hamil. Keempat, jahe membantu membersihkan sinus. Sinus menghasilkan lendir atau mukus yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Selain itu, sinus juga berfungsi untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang masuk ke paru-paru. Nah, jahe mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi sinus yang berfungsi untuk melepaskan sumbatan dan meningkatkan drainase. Kelima, membantu mencegah kanker. Sebuah studi dari University of Minnesota Hormel Institute menemukan senyawa-senyawa dalam jahe bersifat anti-kanker. Jahe mengandung senyawa kuat yang mencapai 10.000 kali lebih efektif daripada kemoterapi konvensional dalam menaklukkan sel induk kanker. Keenam, mengobati kram pada saat menstruasi. Hai kamu para kaum wanita yang rutin mengalami datang bulan atau menstruasi, jahe terbukti dalam meredakan kram yang timbul akibat menstruasi. Konsumsilah jahe 3 hari sebelum kamu menstruasi, maka akan mengurangi rasa sakit pada saat menstruasi. Ketujuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mengkonsumsi jahe secara rutin bisa membantu melawan flu dan pilek. Jahe kaya akan seng, krom, dan magnesium yang membantu menstimulasi sirkulasi darah dan mengurangi rasa dingin. Perpaduan lemon dengan jahe merupakan kolaborasi yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhmu. Jadi, sudah tahu kan manfaat jahe? Tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Mari Oma Opa, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Engkau begitu melawat kami, kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, bangsa yang ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu Tuhan.
Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi bangsa kami. Kami percaya Engkau terus memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau yang terus memberikan hikmat takut akan Engkau ya Bapa. Engkau yang memberikan Tuhan tuntunan-Mu dalam setiap mereka mengambil keputusan-keputusan yang selaras dengan kebenaran firman-Mu ya Aba. Sehingga semua itu boleh mendatangkan damai sejahtera bagi setiap penduduk Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini di masa pandemi ini akan berakhir oleh karena kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang tercurah atas bangsa kami Indonesia, melawat, menghanguskan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Insinyur Niko Notorharjo. Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang luar biasa dan spesial ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat-Mu Engkau terus tambah-tambahkan bagi hamba-Mu. Sebagai Bapa daripada Pentakosta ketiga, biarlah pesan Pentakosta ketiga ini terus Tuhan boleh disampaikan bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga Tuhan penuaian yang terbesar dan terakhir itu boleh terjadi dan tergenapi di dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu dan keluarga besarnya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu gembala kami Bapak Kiki Haryadi, Ibu Mervin, serta keluarga besar. Tuhan, Engkau yang terus menyertai setiap langkah hamba-Mu. Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu dengan urapan-urapan yang baru, bahkan pewahyuan yang baru Tuhan. Strategi-strategi ilahi Engkau tambah-tambahkan bagi hamba-Mu Pak Kiki ya Tuhan. Sehingga saat ia menggembalakan rayon ini, bahkan dalam pelayanannya, pekerjaannya, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Tanda-tanda mukjizat terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa bagi hamba-Mu yang terkasih Tuhan, Ibu Hana, sebagai gembala umas Tuhan. Engkau yang terus memberkati kehidupannya, keluarganya, Bapa, anaknya. Tuhan, Engkau yang tutup bungkus ia dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau yang menambah-nambahkan karunia-karunia ilahi dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga ia selalu memiliki suatu hal yang baru dan spesial dalam menggembalakan umas ini. Engkau yang memampukan dan menjagainya Tuhan, keluar masuknya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan seluruh pengurus umas. Tuhan, biarlah kesatuan itu terus terjadi. Bahkan setiap pengurus umas terus Tuhan urapi kesehatannya, kekuatannya, bahkan kesatuan hati senantiasa on fire di dalam nama Yesus. Mereka boleh menjadi teladan bagi keluarga mereka, bahkan bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya melalui ibadah ini Engkau hadir. Engkau telah menjamah setiap oma dan opa, menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, memberikan pengharapan baru bagi mereka yang putus asa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Sekalipun ibadah ini sudah tak ada, sudah berakhir, kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai oma dan opa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sehingga tak ada satupun Tuhan di antara mereka yang boleh terhilang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada hamba-Mu di dalam nama Yesus. Oh Ralatamashyan, mari kita angkat kedua tangan kita, oma, opa. Kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penghiburan daripada Roh Kudus menyertai engkau. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Dan kita akan hidup bersama Dia. Kekal untuk selama-lamanya. Setiap oma opa yang percaya dan mendengar doa ini, katakan amin. Amin, amin. Tuhan berkati oma opa.